Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ratna Amalia Takwani pada materi barisan aritmatika. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Dan bagaimana cara mengerjakan soal yang berkaitan dengan barisan aritmatika? Yuk simak dengan baik. Pada awal pembelajaran ini, mari kita kaitkan konsep barisan dan deret dengan kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian menghitung langkah saat berjalan di tangga? Misalnya, setiap langkah kalian bertambah satu, dua, atau lebih banyak dari langkah sebelumnya. Fenomena ini bisa kita gambarkan menggunakan barisan aritmatika, di mana terdapat pola pertambahan tetap di setiap langkahnya. Sebaliknya, jika kita memikirkan bagaimana jumlah uang dalam tabungan kita bisa bertambah berkali-kali lipat setiap bulan karena bunga, ini adalah contoh dari barisan geometri yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kita akan belajar cara menemukan pola-pola bilangan tersebut, menghitung suku ke N, dan menghitung jumlah beberapa suku pertama dari sebuah deret. Pola-pola ini tidak hanya berguna dalam matematika, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari seperti keuangan dan perhitungan waktu. Barisan aritmatika adalah barisan di mana perbedaan antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Ini disebut sebagai beda atau simbolnya atau model matematikanya adalah B. Rumus untuk menemukan suku ke N dalam barisan aritmatika adalah sebagai berikut, yaitu UN sebagai suku ke N itu sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B, di mana A adalah suku pertama dan N adalah banyaknya suku, sedangkan B tadi disebut beda antar suku. Bagaimana contoh soalnya? Perhatikan contoh berikut. Kita diberikan barisan aritmatika dengan suku pertama adalah 4 dan bedanya adalah 6. Nah, kemudian hitunglah suku ke-10 dari barisan tersebut. Lalu, apakah nilai suku ke-10 lebih besar atau lebih kecil dari 70? Cara menyelesaikannya, kita menggunakan atau membiasakan dengan penggunaan langkah-langkah kemampuan berpikir komputasional. Yang pertama yaitu dekomposisi masalah. Kalian menguraikan masalah yang disajikan dan menjadikannya data-data yang dibutuhkan. Dari soal tadi, data-data yang dibutuhkan yaitu apa sih? Yang pertama, soal tadi merupakan barisan aritmatika tentunya. Kemudian kita cari A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 6, N-nya sama dengan 10. Lalu apa sih yang dihitung atau dicari yaitu menghitung suku ke-10 dengan menggunakan rumus barisan aritmatika. Kemudian langkah selanjutnya pada kemampuan berpikir komputasional adalah pengenalan pola. Kalian diminta untuk menemukan pola serupa atau berbeda yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah yang disajikan. Nah, pola dan strategi yang tepat untuk penyelesaian masalah yaitu kita tadi melihat atau mengamati bahwa setiap suku itu bertambah 6 dari suku sebelumnya. Untuk suku pertama atau A itu sama dengan 4, berarti suku kedua itu bertambah 6. 4 ditambah 6 menjadi 10, dan suku ketiga adalah 16, yaitu dari 10 ditambah 6 sama dengan 16, dan seterusnya. Selanjutnya, kita menggunakan langkah selanjutnya itu berpikir algoritmik. Kita harus bisa mengoperasikan langkah-langkah yang telah dibuat secara berurutan dan sesuai aturan. Nah, kita menggunakan rumus untuk menghitung suku ke-10, yaitu suku ke-10 itu sama dengan sesuai rumus yang tadi adalah A ditambah N kurangi 1 kali B. Lalu kita substitusikan angka-angka yang tadi sehingga didapatlah atau diperoleh suku ke-10-nya sama dengan 58. Jadi kesimpulannya suku ke-10 dari barisan tersebut adalah 58 dan nilai suku ke-10 dari barisan tersebut tentunya lebih kecil dari 70. Berikut adalah penjelasan dari barisan aritmatika. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.